beban sakit hati, beban dan sebagainya. Itu lepaskan, karena nggak pernah itu membawa keuntungan kepada kita anak-anak Tuhan. Amin. Jadi kalau itu tak ada keuntungannya, jangan pegang, jangan bawa, lepaskan. Dan puji Tuhan, kabar baiknya kita punya kuasa untuk melepaskan itu. Karena kita anak-anak Tuhan, beda dengan dunia ini. Tak bisa aku lepaskan beban ini. Memang dia anak dunia, kita nggak tahu lah itu. Tapi kalau firman Tuhan untuk anak-anak dunia, dikatakan firman Tuhan, kita bisa melakukannya. Kita hanya mau yes or no, mau nggak atau tidak. Jadi lepaskan beban itu. Kenapa? Karena itu sama dengan dosa. Dan dosa, sepadan dia dalam firman Tuhan, dosa itu, ya kalau dalam hukum Taurat jelas dosa, ya. Tapi dalam perjanjian baru apa yang dimaksud dosa? Tidak percaya. Amin. Itu kedosa yang tidak percaya akan karya Kristus yang sempurna. Kita lebih lebarkan. Jadi kita lebih jelas. Tidak percaya akan kasih Kristus yang sempurna. Ibadah kita ini tidak mulai dengan mulai doa syafaat telah dikatakan dengan finish, artinya sudah selesai pekerjaan Tuhan yang selesai. Tadi juga dalam perjamuan dikatakan pekerjaan yang sudah selesai, karya yang sudah selesai. Di kayu salib Tuhan sudah menyelesaikan segalanya. Jadi alasan kita sudah selesainya lihat salib, itu alasannya orang percaya. Itulah iman. Jadi sudah selesai, lepaskan semua beban. Kita percaya akan karya Kristus itu. Supaya lepaskan bebanmu dan dosa. Dosa itu ada dosa di sini, dosa ketidakpercayaan. Kita tidak percaya kita diberkati. Kita tidak percaya kita disembuhkan. Kita tidak percaya kita sudah berkemenangan. Tadi juga di dosa kita tidak percaya kita semakin naik semakin turun. Aku tidak semakin naik kok. Kayaknya enggak lah. Firman Tuhan yang bilang Bapak Ibu semakin naik. Amin. Bukan fakta. Makanya dikatakan marilah kita meninggalkan semua beban di bawahnya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Unto looking Jesus. Focus on Jesus. Magnida Yesus. Jadi mari melakukannya. Lakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi tidak tertuju kepada dunia, tidak tertuju kepada masalah, dan tidak tertuju kepada diri sendiri. Amin. Jadi tidak tertuju. Dunia mengajarkan lihat dirimu, kemampuanmu, lihat musuhmu seberapa kuat dia. Tidak seperti itu. Alkitab berkata, perjanjian baru berkata, lihat Yesus. Amin. Itu kuncinya, itu yang terbaik. Jadi tidak melihat musuh. Tidak seberapa besar. Tahun 2023 apa yang terjadi? Betul itu terjadi. Tapi Alkitab berkata, looking unto Jesus. Fokus on Jesus. Lihat Yesus dengan karyanya yang sempurna di kayu salib. Maka kita akan berkemenangan. Itu yang dikatakan. Jadi anak-anak Tuhan, lihat ini. Lihat kebenaran ini. Ininya makanan kita. Ininya bedanya kita dengan dunia ini. Masalahnya anak-anak Tuhan makan makanan dunia, tidak makan makanan surga, sehingga ada ketidaksinkronan, tidak sesuaian. Kenapa? Karena dia makan makanan dunia. Padahal firman Tuhan berkata, lihat Yesus. Lihat Yesus. Lihat Yesus. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Lihat dalam iman. Iman itu adalah sesuatu yang bukan kita kerjakan. Amin. Bukan kita yang mengerjakan, tapi Yesus yang mengerjakan. Itu iman. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengerjakan itu bukan iman. Ya, itu perbuatan. Perbuatan iman boleh. Baik ya perbuatan itu. Tapi kita diajari hidup oleh iman. Oleh iman. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau istilah matanya, jangan momar. Momar, tahu momar kan? Unang momar. Si malolong katanya. Tak dilihatnya jalannya. Tentunya berjatuhan dia. Marah dia kepada jalan itu, ya kan? Atau marah kepada sampingnya, atau marah kepada yang ganggu dia. Padahal dia yang momar. Jadi marah kita kepada keadaan, marah kita kepada yang semuanya, karena kita enggak fokus, enggak looking unto Jesus, tidak melihat Yesus.